ketua panitia hari ini ya, ujian. Ya, semoga kita semuanya sehat selalu, amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, saya datang sini sebagai tim kerja Kadis. Jadi perpanjangan kerja Kadis itu pengawas. Jadi di aplikasi PMM itu semuanya terintegrasi. Ya Bapak Ibu, jadi kemarin Ibu sebagai pegawai, Bu Kepala Sekolah sebagai atasan yang penilai. Alhamdulillah ya, di SD 9 mungkin sudah full semua itu ya, serasi. Nah, semuanya sekarang kita kerja itu baru dokumen, bukti fisik. Begitu juga saya. Nah, jadi saya sebagai tim kerja Kadis, saya bukan memberi nilai. Yang memberi nilai itu adalah Kadis. Yang memberi nilai lolos Kadis. Jadi di sini kami melaksanakan observasi berdasarkan informasi inilah, berdasarkan data-data yang dilaksanakan ini kan Kadis bisa membaca. Jadi Bapak, saya sebagai pengawas, ya tidak jauh beda dengan kegiatan di PMM, ibu guru, bapak guru di sekolah, sekolah, ya. Jadi tidak mengada-ada. Jadi semua sekolah seperti ini. Ya, besok di sekolah 114, ya, Pak Ismandi, kemudian 77, kemudian 143 setelah ujian juga. Kejar, karena waktunya agak efek. Karena apa ID belajar pengawas itu beliau umumnya bahkan Indonesia tahun tanggal 14 kemarin juga. Jadi itu banyak sekolah Pak akan kita observasi. Kita bisa jawab. ID dia belum diberi oleh dinas. Nah, jadi Bapak Ibu harap maklum, ini bukan suatu kelalaian dari pengawas. Ini adalah karena sistem bekerja di aplikasi belum saya laksanakan. Ya Bapak Ibu. Dan hari ini saya sama-sama saya kasih tahu kepada Bapak semuanya, mari kita di kegiatan ini ada kegiatan ya berinteraksi dan komunikasi, tanya jawab, sama silakan. Ya. Karena saya ngisi rating itu, ya tentu rating kita ingin semua baik Bapak Ibu ya. Saya juga berharap pada kepala sekolah, ketika ibu bapak guru kita ini ratingnya mungkin merah atau oranye, ya tolong dibantu. Bagaimana rating itu diisi jauh seperti lapor pendidikan kita. Apa akibatnya kalau ratingnya baik? Tentu nilainya tidak baik. Tentu urusan kepangkatan kah? Ini ada hambatan. Ya, begitu kepala sekolah. Saya ingin semua di mata ini ratingnya itu biru, hijau. Artinya baik, ya. Jadi dasarnya baik ini atau tidak baik menengah atau bawah, dasarnya observasi ini. Jadi ketika saya ditanya oleh Kadis, dia bilang, apa bukti Bapak observasi? Ya ini, ya, foto-foto ibu presentasi, ya itu bukti fisik. Saya ada di lingkungan presentasi. Gitu. Jadi sebetulnya menilai ini bisa saja saya belum mampu, Bapak. Ya, bisa saya cek, tapi bukti dukung saya nggak ada pula. Semuanya mau diupload, ya, diupload. Kerja kita semua terintegrasi di PMM ya. Kalau kami kan di kinerja dari PMM cuma dinilai sekolah di PMM masuk dari ID belajar. Jadi Bapak Ibu ya harap semua bagus. Dan harapan saya hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita semua ya. Jadi satu lagi, kita di sekolah ini satu dengan yang lain itu saling sama-sama membutuhkan. Kalau kita ada kurang, tolong tutupi yang kurang ini, ya. Apalagi ada kombel, ya kombel ini kita ibarat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi yang mungkin yang maaf, ya, yang senior mungkin kurang di digital, bantu digitalnya itu, yang muda-muda, ya. Jadi bantu saling sehingga sekolah nasional nilainya baik. Ya, ada sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran kah? Ya silakan komunikasi. Semalam saya kan pendamping sekolah penggerak 3 sekolah penggerak cendana. Ya. Ketika kami lokal karya di Alulum, ya
Itu sebetulnya senang sekali. Di sekolah, bagaimana efektivitas sekolah Bapak Ibu Guru? Pertama itu komunikasi. Bu, kalau komunikasi kita baik, ya dua arah, mau sekolah dulu, semuanya akan berjalan baik. Ya Bu ya? Ya demikian. Ya semangat Bu, saya minta izin waktu durasinya relatif jelang zuhur boleh. Ya, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapikan dulu. Di sini lah ya Ibu ya, biar ada Enggak nampak. Iya, udah rapikan, tas turunkan dulu. Besok aja yang itu dia. Rapikan dianya biar ada bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pengawas Sekolah Dasar yang ada di Pekanbaru, Bapak Ahmad Zamri MPD, yang hari ini telah berkenan hadir sebagai observer dalam kegiatan observasi kepala sekolah di SD Negeri 169 Kota Pekanbaru. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 169 Kota Pekanbaru, Ibu Suryati SPDM SI, yang hari ini juga bertindak selaku narasumber dalam penyampaian materi siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru yang telah berkenan hadir dalam kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik, tertib dan semangat. Bisa Bapak dan Ibu ya? Baik, boleh saya sapa dulu ibunya. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, mantap. Saya luar biasa. Luar biasa, mantap. Tepuk tangan boleh untuk kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kita langsung saja ke acara yang akan kita laksanakan di hari ini. Dengan segala hormat kita persilakan kepada narasumber kita, Ibu Suryati SPDM SI, untuk dapat menyampaikan materi seputar siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita yang paling bermakna ini mengenai untuk kelengkapan dari observasi, yaitu dari akhir pekerjaan di dalam PMM kita. Dan tak lupa kita berselawat kepada junjung umat, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh, yang sama-sama kita hormati, Bapak Pengawas kita sudah hadir di hadapan kita bersama. Terima kasih banyak Pak. Yang sama-sama kita hormati Ibu Waka kita yang siang ada, Ibu Dona.
yang wakaf pagi sedang ada kegiatan dan juga masih dalam keadaan sakit. Semoga beliau lekas sembuh dan pulih seperti biasanya. Seterusnya kepada guru-guru ibu yang hebat, yang ibu banggakan dan ibu sayangi. Semoga apa kegiatan kita siang ini hendaknya bermakna dan berkah bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, siang ini ibu akan menjadi narasumber tentang observasi. Ini kajian observasi ini tidak aneh lagi bagi kita seorang guru, karena observasi ini merupakan suatu siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Di situ nampak kosakata 5 kosakata, siklus berarti rantai, peningkatan kualitas berarti ada peningkatan kualitas yaitu mutu, praktik yaitu kegiatan kita dalam pembelajaran. Untuk itu di dalam siklus ini kita ada upaya melakukan persiapan pelaksanaan dan tindak lanjut observasi kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Di sini terbaca oleh kita bersama, karena di dalam observasi ini kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada tindak lanjut dari apa yang kita olah tersebut, hasilnya kembali kepada titik nol. Karena ini merujuk kepada tugas pokok kita seorang guru, yaitu tentang pembelajaran atau praktik pembelajaran. Baik, kita sudah kenal bersama tugas pokok guru itu yang paling utama yaitu adanya perencanaan. Tanpa perencanaan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kita itu langsung akhirnya nanti hasilnya juga tidak maksimal. Jadi perencanaan ini tolak ukur pertamanya itu direncanakan. Jadi setiap kita dalam pembelajaran kita di awal ibu tahun pelajaran yaitu Juni, kita pasti duduk bersama. Di situ pasti ibu mulai tentang adanya perencanaan apa yang akan kita olah dalam satu semester Juni sampai Desember, kan gitu. Di dalam perencanaan itu nanti kita bersama-sama mengungkapkan pendapat, mengungkapkan inspirasi apa saja yang akan kita programkan selama 6 bulan ke depan. Itu sudah biasa kita laksanakan, karena kita sudah programkan rapat di setiap awal tahun, kita rapat, kemudian setiap bulannya juga kita evaluasi, kan begitu biasanya. Hal lain bukan itu adalah untuk mengukur bagaimana peningkatan tentang praktik pembelajaran yang ada di Satuan Pendidikan SD 169 Kota Pekanbaru. Setelah kita matang dalam perencanaan, baru kita ke pelaksanaan. Mungkin pelaksanaannya itu di bulan depannya ansur kita pelaksanaannya, apa yang akan kita buat, apa yang kita programkan, kan begitu. Jadi di pelaksanaan ini betul-betul kita terukur di kalender pendidikan itu nampak. Nanti akan ibu tayangkan itu mulai Juni sampai Desember, atau Januari sampai Juni, Juni sampai Desember. SKP kita kan gitu juga, kan Bapak Ibu? Nah, begitu juga kita dalam pelaksanaan tentang tugas pokok guru di dalam ada 3 poin, perencanaan pelaksanaan, dan terakhirnya tugas kita itu asesmen. Asesmen ini tidak lain di telinga kita itu penilaian. Karena kita Januari belajar, tahun pelajaran kita itu kalau tahun anggaran Januari, kalau tahun pelajaran Juni, ya Bu. Tapi kita ikut kepada tahun anggaran Januari. Januari itu nanti kita tuh nampak di bulan April Mei itu kita sudah diskusikan nanti itu. Sudah kita tengok hasilnya. Kemudian di bulan Juli itu kita sudah refleksi. Nah, nanti nampak udah ibu buat kemarin PPT-nya. Jadi setelah kita selesai di dalam 3 perencanaan tadi kita seorang guru, perencanaan, pelaksanaan, asesmen atau penilaian, itu sudah di luar kepala kita. Itu sudah tugas pokok kita gitu. Tapi apakah sudah selama ini kita praktikkan maksimal dengan baik? Ini dia yang akan kita kaji hari ini. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita observasi di kelas? Ini dia. Ini doa kita. Di 2013
ibu-ibu sudah menumpuk di kelasnya. Ada silabus, ada RDP, ada kalender, ada prota dan promes. Itu K13. Ibu-ibu sampai ibu-ibu kadangkala dibuat sesuatu itu di tip X. Ini nama Emi diganti nama Unul gitu. Itu di 13 karena perasaan ibu itu di dalam observasi ini dulu Bu, sebelum kita mengerti tentang DPMM ini merupakan dulu tagihan seorang juri yang akan menilai. Begitu dulu observasi itu Bu. Jadi kapan ibu masuk lokal kami Bu? Kami belum siap Bu. Ada kita tawar menawar dulu tuh. Sekarang karena sudah ada perasaan, kita bertanya sama kita, perasaan kita bercurhat, yaitu coaching, paradigma itu kita hilang. Nanti akan dibahas ke berikutnya. Jadi setelah ibu ini dulu ada prota promes, kebanyakan ibu tukar yang di Jawa itu jadi Kota Pekanbaru, tukar lagi menjadi 169 karena ibu merasa itu tuntutan, tagihan yang harus dilaksanakan Kepsek untuk observasi di kelas. Jadi ada ndak ada, ibu berusaha punya, begitu dulu. Setelah itu kita datang perubahan, datang kurikulum baru. Diperbaiki lagi atau disempurnakan lagi. Datanglah Kumer, adanya alur tujuan pendidikan. Ibu sudah tahu itu APP, alur tujuan pendidikan. Kemudian modul ajar, ibu kesan buku Erlangga, ibu kesan buku Yudhistira, udah ibu bawa ke kelas. Kemudian ibu modul proyek P5, udah kita beli. Tahun pertama cuma 14 kita lengkapikan Bapak Ibu. Tahun kedua 25, ya kan? Tahun ketiga terakhir ini 3 udah pesan gitu. Jadi yang modul proyek itu Bu, buku P5. Itu pun sudah ibu buat di kelas. Boleh ibu tuh satu semester itu kami nanti Bu udah ada produk kami tentang makanan daerah kan gitu. Nah, ini di modul proyek. Kemudian buku teks ini Pak pengawas, maaf ada tambahan kami itu buku LKS Pak. Memang LKS ini dilema di masyarakat, tapi bagi kami seorang guru Pak sangat membantu. Karena LKS itu materinya padat Pak. Ada contoh soal, ada materi, ada contoh soal. Lebih memudahkan guru memakainya. Kenapa di luar sana menjadi dilema? Kami sebagai seorang guru dan kami di Satuan Pendidikan 169 semua itu kami menolak Pak. Kami tidak berbisnis tentang itu, tapi kami butuh untuk sumber. Ya kan Bapak Ibu? Oke, ya. Itu dia termasuk tentang buku teks. Nah ini dia yang Ibu sampaikan tadi. Di Januari itu kan SKP. Mulai SKP kan? Tengok itu, agak besar nih mata Ibu. Kemudian di Februari tentang persiapan. Apa yang akan kita olah dan sampai ke Februari. Januari itu kita pasti olah SKP itu. Kemudian persiapan Februari apa yang akan kita diskusikan. Kadang-kadang berapa ya nilainya nanti akan diberi Ibu. Kan banyak kita diskusikan itu dengan tim SKP. Termasuklah ini Pak timnya tentang pembuatan SKP. Atau sekarang dinamakan kinerja gitu kan. Kemudian di Maret itu kita observasi kerja, diskusi tindak lanjut. Nanti di Maret sudah mulai kita tindak lanjut. Sudah kita mulai kita diskusikan di mana yang agak sulit atau di mana yang agak serat. Nah mulai kita diskusi itu Bu di sana di bulan Maret. Di bulan April Mei ini sudah mulai tindak lanjut. Karena mau habis lagi sampai di Juni. Ini sekarang besok Juni, ya kan? Disitulah nanti kita evaluasi. Bagaimana cara pekerjaan kita? Karena di atas saja Pak ingat Bu, dan Ibu mengambang dalam penjelasan Ibu. Karena pertama tadi perencanaan, ya kan? Apa yang kedua pelaksanaan, penilaian atau ases. Jadi Ibu jangan kemana-mana pemikiran agak nyambung dikit. Nanti Ibu kemana arahnya? Ini di bulannya Januari, Februari, Maret, April, Mei. April, Mei sekarang kita sekarang di bulan Mei. Ini sudah tindak lanjut. Apa kesulitan kita? Apa problem yang kita alami di kelas? Itu sudah kita langsung diskusikan. Baik karakter,
baik cara penyerapan anak. Ini sebentar lagi Ibu di akhir Mei sudah menuntut tuntas atau belumkah kurikulum Bapak Ibu? Kan udah Ibu sinyalkan kan? Karena nanti di Juni tinggal refleksi tindak lanjut tentang akhirnya adanya penilaian berupa rapor. Jadi bukan sebagai asal-asal kita tuh sebetulnya di sekolah ini. Cuma kadang orang tidak mengerti dan Ibu juga terkadang kala merasa terlalu gamblang. Akhirnya terabaikan tugas pokok kita tadi. Ingat tadi di atas? Tugas pokok seorang guru. Habis kita di Juni, Bu, kita nanti ujian. Itu nanti banyak PR kita tuh, apa yang belum program itu, yang belum kita sentuh atau tersenggung atau tidak ada korelasinya. Kita balikkan lagi ke Juli. Ke Juli bahas lagi SKP kinerja Ibu mau nilai berapa, kan begitu. Lanjut lagi sampai ke Desember lagi. Desember kan sudah semester 2. Jadi kita itu Bu, setahun itu 2 kali semester. Di 2 kali semester itu kepala sekolah itu tidak tidur, tidak santai. Dia menengok di mana akan kekurangan atau di mana baru pembelajaran praktik mengajar itu yang belum tersenggol atau lari daripada koridornya. Itu makanya kita sering rapat dengan guru-guru penggerak. Nah, itu dia. Sampai lagi ke ini. Ini dia Bu. Kita mempunyai 8 indikator. Ya, kinerja guru Bu Nek. 8 indikator ini Bu Nek. Satunya itu suasana kelas. Ya. Mohon kita Bu di kelas itu bagaimana berapa jumlah murid kita. Kemudian yang duduk itu kita juga merasakan lena. Yang kurang ininya di depan, kan begitu? Harus tuh Bapak Ibu di bulan apa tadi? Juni. Kalau di pembelajaran. Kalau untuk semester keduanya Januari. Nah kan gitu. Dan Ibu di kelas itu, walaupun saya tidak mondar-mandir di kelas Ibu, pantauan kelas Ibu tuh tetap saya kuasai. Bagaimana Ibu? Makanya sering Ibu menengok kalau kalkulus, oh udah berubah ya aturan kelasnya. Itu sudah penilaian loh oleh kepala sekolah. Pandai berseni dia. Karena untuk duduknya medan itu, ya tepat dulu kita rapikan. Baru kita terjun kepada proses praktik pembelajaran. Nah itu dia. Kemudian yang kedua kan? Yang kedua ke sana. Ekspektasi. Nah, ekspektasi itu kita boleh berangan ya nak. Ya Bapak Ibu guru hebat. Ekspektasi itu kita harus berangan tinggi. Murid saya tahun ini kemarin rata-rata sekian, besoknya harus sekian. Harus punya adab ekspektasi diri kita. Jangan kita ngomong, sudahlah dan segitu juga. Itu selama ini. Jadi ekspektasi diri itu semangat, benar kata Ibuannya. Kita harus ada ekspektasi kepada peserta didik. Makanya kita evaluasi dia. Evaluasi itu kan asesmen Bu. Berapa nilai yang kurang, berapa nilai yang cukup, berapa nilai yang lebih, berapa yang enggak jadi. Itu sudah diharus di program kita supaya bisa kita mengkelompokkan pembelajaran dengan teman sejawat. Jadi enggak payah Ibu sebetulnya, tapi Ibu harus punya ekspektasi tinggi, angan tinggi untuk prestasi praktik mengajar harus naik gitu. Ya Bu, kemudian ini disiplin positif. Ibu tuh ya kalau disiplin positif tuh 5S itu udah termasuk tuh. Sapa, salam, senyum, sopan, santun. Itu udah masuk disiplin. Kita udah nengok anak tuh di depan sana Pak Iwan. Itu sudah masuk disiplin positif. Jadi disiplin tuh kamu buat PR tadi enggak? Kamu ini itu no. Ingat, di Kumar penilaian itu ada pada proses pembelajaran, bukan pada ujian. Di proses itu sudah bisa ngambil nilai itu di Kumar. Ya, jadi kalau disiplin positif itu mulai dari lokal di depan itu sapa,
senyum, sopan santun itu sudah masuk kepada disiplin positif. Nah, itu dia. Inka pagi di Jumat disiplin positif. Banyak lagi yang bukan hanya kepada kurikulum, tapi sudah termasuk disiplin positif. Itu salah satunya aja Ibu sampaikan. Kemudian interaktif ya. Aktivitas itu kegiatan loh Bu. Aktivitas kegiatan. Sedangkan yang interaktif interaksi kita. Guru dengan kepala sekolah dengan guru, guru dengan anak, guru dengan wali murid. Itu harus ada interaksi. Tadi saya ingat pesan Bapak pengawas. Mau sukses seseorang itu harus lancarkan komunikasi. Pupuklah silaturahmi yang baik. Itu interaksi ada di 8 indikator. Jadi Ibu kalau ada miskomunikasi Bu, pasti interaksi Bu kurang. Ada salah paham dengan wali murid, kita jangan marah karena kita kurang komunikasi. Karena kurang komunikasi berarti silaturahmi kurang. Akhirnya keduanya terlewatkan, bukan jadi guru terbaik kita jadinya. Hanya pengajar, tapi bukan pendidik. Itu dia Bu. Jadi harus ada interaksi dua arah. Ya itu dia. Yang ketiga, yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5 konstruksi. Nah, umpan balik. Jadi ya apa yang dipunyai Ibu tuh Bu, saya seorang kepala sekolah harus menghargai. Ini Bu buat ini, makanya Bu kami buat P5 Bu, ada tanaman di belakang. Saya nengok ke belakang Bu, harus ada umpan balik, tanggapan positif dari kepala sekolah supaya guru ini tambah kreatif, semangat. Kan Bu kami ada Bu keranjang tempat P5 kami tempat-tempat kincir, Ibu beli. Karena merangsang, memotivasi, merespon Ibu supaya tetap semangat dan kreatif. Nah itu dia. Jadi konstruktif itu umpan balik, tidak kita hanya satu arah. Tidak. Nah, jadi kita itu kalau ditegur orang, kita menegur juga. Enak nggak perasaan Ibu? Enak. Itu dia umpan balik. Tapi 2 kali 3 kali kalau dia tak mau negur, mau deh Ibu negurnya lagi. Udahlah dia nggak mau jawab, kan gitu. Berarti kurang umpan balik. Itu dia. Tolong diperhatikan itu kesehariannya. Kemudian instruksi yang kreatif, instruksi perintah nih kalau kasarnya ya. Tapi kalau kepala sekolah tidak perintah namanya saran, masukan. Jadi kalau ada saran Ibu, tolong ditanggapi. Kemudian di situ ada kreatif. Nah. Anak-anak Ibu rasanya banyak yang kreatif. Ada aja yang dibuat. Apalagi sekarang Ibu tengok lokal-lokal guru penggerak. Banyak yang dibuatnya inovasi-inovasi terbaru. Itu adalah tentang dia mendengar instruksi. Instruksi itu kan perintah, saran, masukan dari pimpinan atau kawan sejawat. Penggerak 1, penggerak 2, dan yang belum penggerak berkolaborasi. Itu dia ya. Kemudian perhatian, kepedulian, peduli kita. Contoh, banyak yang peduli itu. Bu, kawan kita itu udah 3 hari Bu sakit, kapan menengok? Bu, kawan saya tuh, anak murid saya tuh udah berapa hari nggak datang. Gimana bagusnya kita itu? Berkumpul kita seru lihat, besok kita sama-sama nengok. Nah gitu. Ada kepedulian kita tuh baik ke anak, ke wali murid, apalagi sesama guru, apalagi kece dengan gurunya. Itu perlu banget, perlu sekali kepedulian tuh Bu. Kalau kita tidak peduli hidupnya lagi Bu, lebih baik kita di hutan aja. Berarti berlaku hukum rimba bagi dia. Dia yang kuat, dia yang menang. Kalau kita hidupnya tidak, harus ada kepedulian. Apalagi kalau ke praktik kemana Bu? Peduli kita anak yang kurang, peduli kita anak yang cerdas. Anak yang cerdas perlu juga kita pancing dia Bu, jangan kepada yang lemah aja. Disitulah pandainya kita mempola teman-teman sejawat. Nggak susah Ibu jadinya. Dengan Ibu mengatur tempat duduk,
Itu udah salah satu contoh peduli di praktik pembelajaran di kelas. Oke Bu? Oke, terima sementara dulu ya. Kemudian instruksi lagi ya, aku belajar. Belajar itu tidak ada batasnya. Long live education. Mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Gitu kan? Nah itu sudah para ahli kita mengatakan tuh, pembelajaran itu perintah. Ingat, ikro, bacalah. Perintah itu kan, makanya belajar itu tidak putus. Sangat manis susunan dari 8 indikator ini. Setelah itu, kita ini manusia kan terbatas. Pilihlah salah satu daripada 8 tubuh untuk kita terapkan. Itu dia Bu Des. Kan tadi 8 tuh. Pilihlah salah satu, ini jarang tersentuh. Bersepakat kita dalam perencanaan tadi. Bu, ke-8 itu ada 1 Bu. Pilihlah 1 dari indikator yang belum tersentuh. Kita jadikanlah itu program untuk perubahan. Jadi masing-masing kita bisa pilih 1. Supaya kita ke depannya tuh tujuannya apa nih praktiknya? Perubahan pembelajaran. Jadi dalam ke-8 tubuh pilihlah salah satu Bu yang akan menjadi, kalau kasarnya itu tugas tindak lanjut kita. Ada hendaknya 1 kita programkan tuh Bu Des, yang harus kita tekankan tahun semester 1 ini selesai. Untuk berikutnya pilih lagi 1. Jadi dalam setahun udah 2. Tadi suruh pilih 1, besok 2 gitu. Jadi dalam 8 pilih salah satu. Nah itu dia. Pilihan indikator dapat diubah sesuai dengan prioritas pendidikan nasional. Apa kebutuhan dari kurikulum itu? Pilih. Kan prioritas tuh. Ambil yang prioritas. Sesuaikan dengan situasional kurikulum zaman sekarang. Jadi nggak mutlak makan goreng 8, telan ke 8 nggak begitu. Begitu juga dalam mengajar. Next, tahapan pengelolaan ini siklus nih nak. Siklus nih. Tengok bercerita deh guru dengan kepala sekolah mendiskusikan persiapan observasi. Tadi apa Bu? Paradigma observasi dulu Bu, tagihan bagi seorang kepala sekolah itu dengan bangganya. Bu, saya masuk lokal Ibu Bu. Kasihan Ibu. Itu dulu paradigma observasi dulu. Jadi seolah-olah tim penilai tagihan. Jadi orang merasa terpaksa, merasa harus, hasilnya nggak bagus. Padahal observasi itu adalah kita apa tadi coaching. Coaching, apa masalah di kelas Bu? Gitu. Malah saya nggak boleh menyatakan, oh salah Ibu tadi Bu, langkah-langkah itu salah. Itu observasi lama. Setelah coaching nggak boleh. Kalau saya buat pertanyaan begini Bu, apa jawaban itu Bu? Kata saya gitu. Ibu sudah terrefleksi. Oh iya Bu, tadi silap saya Bu. Ibu sendiri mengaku kekurangan Ibu. Tapi saya tidak menyatakan bahwa Ibu itu salah. Nggak boleh. Dulu enggak. Saya menyadari itu waktu saya pertama pindah dari SMA ke SD, habis dicoret kepala sekolah. Nah tepatnya tujuan KKO Ibu ini salah dulu KKO kan. Ya lah Pak, nanti saya benarkan. Paham Ibu dengan KKO. Menyebutkan Pak, ini kan Pak. Saya kan berbahasa Indonesia kata Ibu. Ada pertentangan emosional jadinya. Kalau sekarang tidak. Observasi itu adalah merupakan kerja kita. Tidak boleh guru kepala sekolah itu menyatakan bahwa ini salah, bahwa kau ini tak benar, nggak boleh. Nah itu dia. Nah, yang kedua itu apa tadi setelah diskusi siklus tekanan. Kepala sekolah melakukan observasi di kelas 1. Jadi kalau observasi di kelas itu kita tidak bertolak pinggang atau menoreh-noreh. Dengarkan dia bagaimana menyampaikan. Setelah itu buat pertanyaan atau sesuatu bahasa yang akan menyerap kepada dia. Dia sendiri nyatakan, ya Bu,
mungkin tadi agak tertinggal terlalu laju Bu. Dia sendiri langsung. Nggak kita menyatakan, Ibu masuk ke ruang saya nanti ya. Semua lagi Ibu salah, Bapak Ibu menciplak tuh punya orang. Nah, itu dulu. Setelah ada coaching kita tidak demikian. Makanya untuk supervisi manis banget ya. Guru dan kepala sekolah mendiskusikan tindak lanjut. Ini dia tindak lanjut ini Bu. Perubahan diri kepada kita. Ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku, apalagi program tentang akademik. Akademik ini harus ada di kepala kita guru Bu. Ya, kita harus puas selangkah dari apapun adanya. Kita harus tahu. Akademik ini kita harus pakai di otak kita. Oh ini begini. Makanya kata orang mau tahu sesuatu tuh mau benar apa tuh tanya ke guru. Kan itu masyarakat. Malu kalau di masyarakat nggak tahu Bu. Makanya kita harus dipola dari tempat kita ini, dari sekolah. Karena masyarakat itu tanya aja sama Pak Guru tuh berkelahi orang kan. Tanya lah Ibu Guru tuh sering menyelesaikan oleh murid katanya. Kalau nggak bisa ditanya, malu kan? Makanya kita harus bisa menyesuaikan tentang berdiskusi tentang tindak lanjut. Tindak lanjutnya adalah suatu perubahan yang harus kita perbaiki. Tidak putus di jalan. Itu dia intinya. Ada perubahan ke berikutnya. Kalau tidak ada perubahan berarti tidak lanjut, gagal. Itu dia. Kemudian kesininya guru dan kepala sekolah melakukan refleksi kan? Refleksi itulah tadi Bu. Refleksi guru itu berilah pertanyaan yang tidak menyinggung perasaan. Dia akan cepat nanti itu. Oh iya Bu, tadi itu akan diperbaiki Bu. Mungkin itu akan saya ubah secepatnya itu Bu. Dia langsung kita senyum aja lagi. Jadi tidak ada memanggil-manggil guru tumpak mata langsung menyalah-nyalahi. Apalagi menyalahinya di depan murid. Nah, itu tidak boleh. Ya Bu, itu dia. Terakhir kembali kita ke atas. Itu tentang apa tuh? Mata Ibu tak pakai kacamata. Kepersiapan tentang supervisi. Next. Ini dia. Pelaksanaan supervisi akademik di sekolah sah. Itu dengan singkatan sah guna. Bagaimana dia? Nah itu dia. Secara definisi itu rangkaian aktivitas, ya kan Bu? Secara langsung pada guru kegiatan pembelajaran di kelas. Itu dia. Itu potret kebanyakan yang sudah kita rasakan dulu waktu kita awal-awal guru sebelum ada coaching. Iya. Dulu tuh banyak HP tuh Bu Edmi. Kalau dia pintar kita nih dibodoh-bodohin gitu. Ya kita yang gengge aja, ya aja. Tapi di apa kita? Oh besok dia supervisi ke kelas aku nggak datang. Biar aja lah dia berdiri sendiri. Nah gitu dulu tuh Bu. Kemudian di sininya dalam pelaksanaan sah supervisi dari akademik sering dilihat sebagai proses penilaian satu arah dilakukan menjelang akhir tahun ajaran. Inilah tahun ajaran Bu, siap-siap kelas 4 ya. Saya besok akan turun supervisi. Kita observasi besok. Siap-siapkan aja semuanya. Akan gitu kita tahu. Seolah-olah itu tagihan atau tim juri akan datang ke padahal bukan demikian. Terakhir sah menjadi sebuah tagihan. Ini tepat tuh kayak bahasa Ibu tuh. Sah menjadi sebuah tagihan. Nah, kan ketemu dia di perpoin ini. Seolah-olah Ibu tuh tagihan kepada ibu-ibu semua. Kelas berapa siap tuh? Apa? Cepat. Aku mungkin Ibu masuk. Pinjam tuh Ibu dulu. Nanti Ibu nanti kedua antar lagi ke sana. Kan itu. Seolah-olah itu tagihan. Atau seolah-olah itu tim juri akan menilai. Kan begitu. Inilah yang tak bagus karena itu tidak akan membuat perubahan kepada praktik pembelajaran yang positif. Akhirnya juga ada nanti suatu guru dan kepala sekolah itu agak tidak harmonis karena gara-gara supervisi akademik yang terlalu otoriter, tidak berdasarkan perasaan, yaitu coaching. Next, ini dia supervisi akademik dengan paradigma. Ini paradigma berpikir coaching
supervisi akademik perlu dilihat sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru. Oke, ini dia. Jadi kalau seorang kepala sekolah itu dia adanya tadi supervisi dari akademik itu, dia harus memperhatikan berkelanjutan meningkatkan kompetensi guru. Baik akademiknya, baik caranya bagaimana hubungannya dengan wali murid dengan anaknya, itu harus ditengok. Makanya setiap tahun tuh kadang-kadang, Bu, saya kok pindah ke kelas 1, saya pun nggak bisa kelas 1, Bu. Nggak ada jawaban atur ibu itu, karena kami sudah secara coaching mungkin ibu tepatnya di kelas 1. Itu dia. Tapi kadang-kadang kita ikutkan emosional kita. Ibu tuh pilih kasih dia blokekan dengan kelas sekolah, makanya nggak kayak kelas 1. Aku kelas 1 dikasih. Nah gitu. Jadi itu paradigma dulu. Kalau sekarang intinya kita harus meningkatkan kompetensi guru, meningkat kompetensi guru kita, otomatis kompetensi anak didik, kompetensi nilai rapor mutu kita akan naik. Karena nanti akan ditengok, Bu, karakter di rapor mutu merah, Bu. Karakter ini, Bu, kuning, Bu. Kenapa oleh kita? Jangan salahkan siapa-siapa, dari praktik itu pokok pangkalnya. Untuk 2 tahun Pak, kami informasikan Pak, kami rapor kami bagus Pak, kami malah dapat bos kinerja Pak. Karena nilainya sudah bagus. 169 dapat bos kinerja, rapor mutunya. Peningkatan itu 100% Pak. Ah itu dia. Dari mana? Dari Juni tadi ke Desember. Januari ke Juni. Nah, dia tadi perbaikannya. Itu untuk meningkatkan, salah satu meningkat kompetensi guru, itu dia. Supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memperdayakan. Next, apa yang diperdayakan itu? Kembali. Perencanaan, baca ibu itemnya tuh. Pelaksanaan, tindak lanjut. Semua ketiga itu pokoknya Bu. Bukan itu aja yang dibahas, tapi itu 3 pokok daripada tugas pokok Bu. Perencanaan, pelaksanaan, ini. Baik, pra-observasi sebelum observasi Ibu menanya, bagaimana buku tuh Bu? Buku modul tuh sesuai tidak Bu? Ya Bu, besok Bu dibaca Bu. Jadi kan? Kalau guru tuh pra tuh, jangan nanti kalau prani bahasakan sebelum observasi itu kita tidak juga buatlah Bapak Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Itu tadi yang 8 jadi pilih 1, nah gitu. Yang mana? Itu sebelum pra sebelum Ibu turun ke lapangan atau observasi. Bagaimana penilaian Bapak Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Tanya Ibu dulu. Karena kan banyak kritis tuh guru-guru Ibu ke saya. Bu, baiknya gini Bu, sekolah kita cocoknya begini Bu. Sering dikasih masukan kepada Ibu, Ibu pun juga tidak menolak. Ya juga, kan gitu. Jadi buatlah kosakata yang memancing dari inteligensi guru itu, bisa dia berinspirasi, bisa dia mengembangkan, bisa dia rasanya memokuskan kemana dia kurang, dapat di sini. Jadi jangan ada pemaksaan seperti tadi. Ya. Kemudian apa harapan dari observasi akan kita lakukan bersama ini? Kalau tidak ada harapan, nggak usah observasi. Ya. Harus Ibu menjawab, ada Bu, ini yang ada PR kita yang belum terselesaikan Ibu. Begitu jawabannya. Itu sebelum Ibu turun observasi, namanya pra-observasi. Bisa Ibu pahami itu kosakatanya? Oke, baik, turun observasi Bu. Motivasi, dorongan, kegiatan observasi berawal dari kebutuhan pembelajaran murid, dari kebutuhan pengembangan potensi guru. Terjawab sudah ya. Apa tadi? Untuk meningkatkan potensi guru. Ini setelah
berawal dari ibu tuh butuh, pembelajaran tuh butuh, makanya kita adakan observasi. Murid butuh, nah itu dia. Oke, kita buat jadwalnya ya. Berhubung kita nanti 6 orang membuat jadwal observasi ini gitu Ibu. Ya Bu, Ibu banyak kali kan observasi Ibu. Pilih ya, bagus. Bu Dona, berarti Ibu, kan gitu. Karena Ibu percaya kami sudah coaching, sudah berbagi. Tidak ada tagihan, tapi kami sudah coaching perasaan. Sudah mencurahkan perasaan, makanya dia bisa menjadi petugas observasi, pembantu dari kepala sekolah. Menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Ini penting nih Bu. Kalau apa yang kita buat itu Bu, pentingnya adalah disepakati. Kalau satu aja nanti Ibu menyimpang daripada itu, tidak setuju dari kombel yang kita, ini kan kita sekarang kaji kan apa kombel kan? Ada aja nanti satu yang tidak disepakati, berarti itu gagal Bu. Jadi mohon yang nomor ini, nomor 2 nih, instrumen itu betul-betul diisi, ya, diisi dengan jujur bahwa ini merupakan suatu kesepakatan dari semua guru. Karena nanti ini Bu, ada di bawahnya nanti itu Bu, dari apa yang nanti disepakati ini ada nanti di PPT Ibu, di terakhir Ibu jelaskan nanti. Jadi harus fokus pada sasaran yang sudah disepakati. Kalau masih agak rancu, jangan dipinalkan dulu Bu. Berarti itu masih kita ragu. Itu ingat ke depannya Bu, ingat sama-sama mengingatkan. Bu, yang itu kemarin kami kurang nyambung Bu, ulang lagi lah ya Bu. Kita buat dulu Bu apanya, misalnya rubriknya gitu. Karena dalam PPM ini rubrik kayaknya banyak kita analisis ya. Jadi kita kaji rubriknya, teranalisis oleh kita lanjutkan. Jadi intinya sesuatu itu harus disepakati. Oke, pasca sesudah. Kalau sesudah observasi itu harus jelas. Idealnya berisikan aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan Bu. Makanya tadi kalau belum disepakati jangan coba-coba ada kegiatan. Nanti banyak nggak datang. Ya, jadi kita sepakati dulu apa kegiatannya. Tujuan percakapan analisis. Kasus data yang observasi. Nah itu dia. Dapat 2 kosakata itu. Percakapan analisis hasil data observasi. Nah ini dia. Kalau di percakapan ya komit kita apa yang kita bahas kemarin. Kemudian datanya apa. Makanya tadi apa tadi di sebelum ini adanya instrumen. Nah itu dia. Data harus jelas dari apa observasi yang akan kita bahas. Jadi kalau nggak jelas, tidak ada percakapan analisis. Analisis ini kan inteligensi kita nih. Coba Ibu analisis Bu yang poin nomor 2 kata Ibu. Oh iya Bu, arahnya ke sana Bu. Harus jelas-jelas kita nak. Kalau kita tidak jelas, nanti mengambang lagi tuh. Balik lagi kita ke awal. Makanya banyak program sekolah tuh flashback apa namanya tuh, bolak-balik. Saya cerita drama bolak-balik, sudah tua muka mati kok mati hidup lagi ya. Itu makanya sekolah itu nggak benar. Ya, nggak boleh kayak gitu bolak-balik. Ada tuh cerita tuh, adalah rohnya hidup. Dia nggak suka tuh film kayak gitu. Apalagi kenyataan di dalam praktik pembelajaran. Kemudian percakapan umpan balik, kalau Ibu bertanya, Ibu tuh menjawab. Bu, rasanya di ungkapan Ibu pertama tadi agak ragu kan Ibu yang Ibu ucapkan ini. Jelas-jelas kita. Jangan, ya Bu, ya Bu. Nanti pulang tak tentu. Alhamdulillah, cerita aja dia sendiri di depan tuh. Itu kebanyakan kita. Makanya program kita tidak berhasil, ya Bu. Karena kita ini udah coaching, ya, bukan lagi prima lama. Kemudian percakapan area pengembangan. Intinya Ibu ambil kosakata area. Medan area. Orang kalau nggak ada area nggak mau orang berhenti. Ketok kalau nggak ada area bebas, ada nggak berhenti merokok ketika itu ada? Nggak bisa. Sama juga dengan praktik pembelajaran. Kalau tidak di siklusnya jangan sembarang cakap. Kemana larinya? Makanya pengembangnya tuh tepat pada sasaran yang dibutuhkan
oleh situasional sekolah kita Satuan Pendidikan 69. Ya itu. Kalau Bu orang nggak buat itu Bu sekolah. Ya 115 sama 169 mana lah? Beda. Makanya harus ada perkembang. Apa tadi pertamanya? Tetap perencanaan. Ya Bu? Oke. Kemudian rencana aksi pengembang diri, harus ada pengembang diri. Makanya anak-anak kan ada, Bu kami pengembang diri hari ini Bu. Masih Bu turunan kosakata pengembang diri itu apa kegiatan Bu? Sudah jadi pengembang diri. Arah tujuannya kemana? Kembalilah kita evaluasi ya Bu, supaya jangan salah sasaran. Supervisor memberikan ruang bagi guru berefleksi, bebas. Refleksi jangan ditekan-tekan guru oleh PPSEK, nggak boleh. Pada saat analisis hasil data observasi dan melalui percakapan coaching, nah itu kata Ibu tadi, guru dapat menemukan sendiri area pengembangan selanjutnya. Oke, itu dia. Nah itu tempat cicit loh Pak. Semua itu ada tindak lanjut di PMM. Tolong diisi instrumennya. Pilih minimal satu topik, walaupun tidak sampai aksi nyata. Itu dia. Pilih salah satu topik di tindak lanjut, ada di instrumen pendiri PMM. Pilih satu, walaupun tidak sampai aksi nyata. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Walaupun terasa keras atau bagaimana, itulah adanya Ibu. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini SD 100 20.009 udah 20. Ya, perdana dilaksanakan, alhamdulillah berjalan lancar. Kalau pendidikannya itu nilainya ya meningkat bagus 100%, sesuai, ya, sesuai dengan pemimpin pembelajarnya, ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu semuanya kita ya studi tiru dulu, ya seperti ditiru. Iya, ada segitu dia. Sekolah di Sumbar atau sekolah di Jawa. Jadi maksud Bapak studi tiru ini seperti kepala sekolah yang sampaikan tadi, semangat, ya, materi dikuasai, kemudian audiennya ya luar biasa perhatiannya. Jadi Bapak Ibu, ini yang perdana di observasi yang dilaksanakan. Ini tidak main-main, ya. Ini nanti saya upload di kinerja pengawas juga. Jadi foto-foto itu, ya. Nah, karena semuanya terintegrasi semua Bapak Ibu, ya. Harapan saya SD Negeri 109 Tambora ini ya, berjalan dengan baik lagi, ya. Rapor pendidikannya 100% naik ya. Nah, pertahankan itu. Ya, kita untuk dapat 100% itu tidak gampang, perlu perjuangan. Ya, semua ini berkat Bapak Ibu juga, bukan kepala sekolah, Pak Ibu, ya, ya jangan tidak bisa sendiri-sendiri kita. Ya kita saling kerjasama, 20.009 sehingga SD kita ini maju. Salah. Ya, semua orang bisa baca. Salah. Ya, semua orang bisa baca kita di sini melalui rapor pendidikan. Majunya tidak sekolah itu orang bisa dulu rapor pendidikan. Anak kita, anak siapapun yang mau masuk sana bisa baca rapor pendidikan. Tentu dalam sini mungkin ada keluarganya, ya, sifat rapor pendidikan. Ya, semua bisa mengakses. Ya, sekarang zaman terbuka, ya, bisa akses. Jadi hari ini alhamdulillah ya cukup Ibu, ya. Ini kalau ratingnya nih bukan hijau kuning, bukan kuning merah jambu, biru nih. Ya, upload dulu ya. Kemudian ya Ibu semuanya ya sukses selalu, amin. Amin. Nah, demikian, mohon maaf saya ya mungkin terganggu istirahat Ibu. Saya tahu kita jam istirahat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tadi?